Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat ihsan, serta nikmat jasmani dan rohani kita sehingga kita bisa kumpul di tempat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam tak lupa kita hadirkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya sehingga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat narasumber kita pada sore hari ini yaitu Ustaz Haji Jujuana sebagai narasumber yang bertema makna revolusi akhlak untuk remaja, serta para remaja yang hadir di saat sore hari ini. Semoga Allah melimpahkan kesehatan untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai acara pada sore hari ini, alangkah baiknya kita membacakan surat Al-Fatihah dan di mana agar niat-niat kita untuk kebaikan semoga diterima dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadimiyah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu acara pada sore hari ini yaitu pesantren Ramadan yang disampaikan oleh narasumber kita Ustaz Haji Jujuana dan bertema dengan makna revolusi akhlak untuk remaja. Dan untuk kepada remaja yang ingin bertanya nanti diharapkan untuk menulis terlebih dahulu dan dikasihkan untuk MC agar dibacanya. Sekian dan terima kasih kepada narasumber Ustaz Haji Jujuana. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man nasaruhu wa wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Para hadirin hadirat remaja remaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang paling pantas untuk sore ini yang untuk kita ucapkan selain ucapan syukur kepada Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat itu kita bisa menghadiri acara ini. Dan kita berharap pada Subhanahu wa taala mudah-mudahan nikmat yang kita rasakan pada saat ini merupakan suatu nikmat yang akan terus-menerus diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat iman, suatu nikmat yang paling besar. Kenapa dikatakan nikmat yang paling besar? Karena tidak ada nikmat yang apa? Sesuatu yang paling jelek adalah kita diangkat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita pada sore ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat dan berkahnya untuk kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu suatu pertolongan yang terus diberikan kepada orang-orang Islam. Adik-adikku sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore ini mengambil temanya apa tadi? Makna revolusi Makna revolusi untuk remaja. Namanya serem, revolusi. namanya serem kayak ini apa? Revolusi, ya. Padahal kalau diartikan revolusi itu ya perubahan, ya. Ada perubahan yang mendasar tentang barangkali kalau ada yang kemarin itu ramai ya seperti Habib Rizik Syihab kan, ya. Itunya apa kemarin itu? Iya. Jadi revolusi akhlak. Revolusi itu kalau menurut kamus bahasa Indonesia apa ya? Perubahan atau perubahan yang mendasar di dalam ketatanegaraan kalau dihubungkan dengan negara, atau perubahan yang dengan menggunakan kekerasan, biasanya begitu kalau di dalam literatur bahasa Indonesianya. Tapi kalau diartikan kepada Islam, yang disebut dengan reformasi itu adalah reformasi. Ada revolusi, ada reformasi. Ya. Kalau revolusi itu adalah perubahan total, ya, keseluruhan, gitu. Tapi di sini tentang akhlak. Kalau kita berbicara tentang revolusi, ya, tentang revolusi akhlak, tentu yang harus jadi acuan kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada yang akhlaknya bahkan bisa menyamai atau sama dengan Rasulullah. Rasulullah itu adalah yang mempunyai akhlak yang paling bagus. Sampai-sampai di dalam Al-Quran, di dalam surat apa tuh? Di surat Al-Qamar atau apa ya? Dikatakan bahwa Rasulullah itu adalah sebagus-bagusnya akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Kalau kita berbicara tentang revolusi akhlak, berarti kita harus mengkaji Al-Quran dan hadis, ya. Bagaimana maknanya nih untuk remaja? Barangkali kalau untuk remaja, kalau kita dibahas tentang akhlak keseluruhan, barangkali ya berhari-hari ya berbicara tentang akhlak. Karena akhlak itu berbicara tentang perilaku. Kalau bahasa Indonesianya apa ya akhlak itu? Adab, kalau ada bahasa Arab ya. Sopan santun, tata krama, jadi ya barangkali kalau ada masih bahasa Arab ya, bahasa Arab. Kalau di Indonesia kan itu sopan santun, perilaku. Panas ya sih? Hah? Kayaknya gerak banget, panas. Semua di AC mulu. Di musola di AC, kantor di AC. Itu gerak. Adik-adikku sekalian yang berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, tiada lain kuncinya adalah kita harus mencontoh Rasulullah. Karena tidak ada perlakuan yang paling baik kecuali Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berperilaku, berakhlak kepada istrinya, tidak ada. Ya. Rasulullah itu tidak ada bandingannya. Beda dengan kita. Kalau Rasulullah istrinya misalnya memasak nasinya kelembekan, tidak lantas, nasinya nggak enak, lembek. Tapi Rasulullah bahasa itu bagus. Ya. Sudah berlama-lama, sudah berhari-hari,
ingin merasakan nasi lembek. Jadi bahasanya sangat halus. Kalau kita mengatakan ada orang bodoh, ya. Apa? Haluskan. Kalau orang bodoh, halus apa? Kurang pintar, kayaknya begitu. Ya, jadi Rasulullah luar biasa. Ya, kalau kita ingin mencontoh akhlak yang terbaik adalah Rasulullah. Adalah di dalam surat Al-Ahzab kan ada ya? Yang menceritakan tentang akhlak Rasul. Bagaimana, ada yang apa enggak? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi telah ada ya bagi kalian siapapun untuk remaja, untuk remaji, untuk remaki, ya remaki apa? Remaja aki-aki. Jadi tiada yang luput ya dan segala sesuatu kecuali akhlak Rasulullah. Jangankan terhadap manusia yang hidup, bahkan terhadap terhadap pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan itu luar biasa akhlaknya. Bahkan terhadap ketika ada air yang menggenang tidak boleh kencing di atas, sampai begitu ya. Ternyata Islam itu luar biasa. Makanya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi. Tidak ada yang bisa melebihi ketinggian daripada Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Tapi kalau orang Jawa Barat, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu jauh, tahu jauh. Di mana diatur tergampang keleh. Apa tuh? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu jauh, di mana diadu tergampang keleh. Maksudnya Islam itu hebat. Kalau jauh itu biasanya kalau bahasa ini jauh itu laki ya. Ya'lu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu jauh, di mana diadu tergampang keleh. Di mana berantem tidak cepat kalah, tidak mengalah, tidak kalah. Makanya ketika seorang muslim berbicara dengan seorang non-muslim tentang konsep Islam, tentang konsep agama yang diceritakan, tidak ada yang bisa mengalahkan kepada konsep Islam. Luar biasa ya. Konsep Islam itu tidak ada yang bisa mengalahkan, karena memang Rasulullah sudah demikian, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Maka ketika bicara tentang konsep agama, Islam muncul ya. Apa sih yang tidak ada dalam Islam? Mau tidur ada doa, mau makan ada doa, mau masuk WC ada doa, keluar WC ada doa. Mohon maaf, kadang-kadang mau ngapain juga ada doa, ada doanya. Apa? Ibu-ibu. Jadi segala sesuatu itu ada doanya. Coba kita hidupkan sunnah, ya. Di mana sunnah sekarang sedang rusak, kita hidupkan sunnah, ya sunnah. Jangan ini. Kalau kita melaksanakan sunnah kan kebaikan, satu kebaikan Allah akan balas 10 kebaikan. Satu kebaikan Allah balas 10. Coba kita bisa masuk surga gara-gara misalnya melakukan hal-hal kehidupan sehari-hari. Kita mau masuk kamar mandi
kita baca doa. Ya, kita baca doa. Dapat 10 poin. Apa lagi? Masuk WC? Apa? Ada dia hafal nggak? Masuk WC? Kalau nggak dibiasakan, ya hafal. Apa? Apa Dit? Apa bacanya? Jauh berbeda. Allah itu masuk WC. Kalau keluarnya apa? Kalau anak madrasah mah masa nggak hafal. Ya. Ini semuanya pernah pesantren di madrasah kan? Pernah. Jadi kalau kita berbicara akhlak ya adalah perilaku. Bahkan akhlak itu melebihi kepada ilmu. Padahal ilmu itu termasuknya paling hebat ilmu. Tapi ternyata ada yang bisa mengalahkan ilmu adalah akhlak. Saya menemukan seseorang berilmu tinggi, ilmunya tinggi. Dari keluar SD sudah pesantren, ya, baca kitabnya kelompok, jangankan kitab gundul, kitab yang botak, yang gundul, bahkan yang jabrik juga dia bisa. Ya. Ada kan? Arab botak ada, Arab gundul. Ya. Padahal kalau kita membaca Arab gundul itu harus pakai ilmu nahwu shorof. Kalau yang pesantren belajar ilmu shorof. Saya belajar kan nahwu shorof? Belajar. Udah apa? Belum. Semuanya. Yang kecil jurumnya apa? Belum. Udah pernah diajari. Pernah diajari. Yang penting lumayan pernah belajar. Yang penting tahu. Kalau belajar begituan kurang laku, ya, kurang laku karena orang jangankan belajar nahwu shorof, baru belajar tajwid saja sudah pusing. Padahal kita tanpa belajar nahwu shorof, ya, kalau nahwu itu kan, jadi kalau belajar nahwu, ya, adalah untuk menentukan akhir kalimat. Kalau itu biasanya dibaca doma, dibaca patah, atau dibaca kasroh itu kalau nahwu. Kalau shorof adalah untuk merubah kata-katanya. Entah rasul satu, tapi kalau banyak jadi rusul gitu misalnya. Ustad satu, tapi kalau banyak ustad jadi asatin, ya, kayak itu jadi. Ya. Barangkali kalau urusan ini ya, kalau berbicara tentang akhlak untuk remaja, saya mengusulkan ini kepada kalian semua. Jadi lakukanlah hal-hal yang telah diajarkan oleh guru-guru kalian tentang adab sehari-hari. Karena tidak jauh dari itu, kita berbicara akhlak yang hebat, yang disebut dengan tadi apa? Revolusi akhlak, ya revolusi. Artinya menyeluruh, kita harus belajar menyeluruh. Tapi bagi remaja, gunakan akhlaknya selaku remaja. Pertama, bagaimana kalau kita perlakuan kita di rumah? Karena kadang-kadang kita belajar akhlak tinggi-tinggi sama orang tua masih melawan,
Kalau disuruh tar, kira-kira begitu enggak? Kalau dibilangin orang tua biasanya suka melawan. Ada enggak? Remaja di sini. banyak. Ada enggak? Insya Allah nggak ada di sini. Adanya seperti di laut. Ya. Jadi kalau kita belajar tentang akhlak, pertama kita tempatkan kita. Kalau kita di rumah tangga kita tempatkan kita selaku anak. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua? Buat ngantuk katanya pasti. Ngantuk ya? Hah? Siapa yang tidur? Pulau bukan tidur, selalu memerem. Jalan. Jadi kita harus menempatkan diri kita. Kalau kita seorang anak, kalau kita belajar akhlak, ya, adalah tempatkan kita sebagai anak. Karena suka banyak orang tua yang boleh dikatakan laporan, ya, laporan baik ketika di madrasah atau di luar, anaknya suka melawan. Kadang-kadang merasa anaknya lebih pintar karena anaknya sudah jadi mahasiswa, sementara orang tuanya sekolahnya cuma SD misalnya. Merasa dirinya lebih hebat, padahal di hadapan orang tua ngomong saja jangan lebih gede. Ya. Kita dilarang berbicara di hadapan orang tua lebih besar suaranya ketimbang orang tua. Ya kalau ini kalau berbicara tentang anak, ya tapi tidak enak. Kadang-kadang orang tua kita itu lalu gimana ya, perasaan kita paling benar, kita paling pintar, sehingga orang tua dianggapnya tidak tahu apa-apa. Padahal adabnya kita itu di hadapan mata orang tua, walaupun kita sudah sarjana, kita sudah S2, S3, di hadapan orang tua itu kita itu masih anak. Itu harus dipahami. Harus dipahami. Jadi kalau ada orang tua terlalu kepada kita itu, ya, memang demikian. Bagi orang tua itu tidak ada anak itu gede, tidak ada. Anak itu tetap jadi anak ya. Anak kecil, jadi tidak heran kalau sudah gede masih diurusin. Kadang-kadang si ulo harus ngeronda, tidur mulu si ulo harus ngeronda si ulo. Ya, barangkali lah kita paham gitu ya, di antara intinya itu satu kali. Satu, kita tidak ada di depan orang tua kita itu besar. Jadi kita harus pahami itu ya, sehingga tidak terjadi perselisihan, perbedaan pendapat dengan orang tua. Kita lebih baik mengalah. Ya, lebih baik mengalah. Seandainya ada sesuatu yang memang menurut pandangan baik istilahnya secara agama ataupun juga secara norma sosial, kita sampaikan kepada orang tua dengan cara yang ma'ruf, yang baik, ya, yang baik. Artinya tidak suaranya dibesarkan, tidak membesarkan volumenya, ya, kita ngomong baik-baik. Dulu pernah seperti kalau apa manggil ini Kak Uju siapa sih? Kak Uju ya? Hah? Jadi ya? Iya, dari itu Kak Uju aja ngomongnya. Ya. Walaupun
Kauju sudah tua, ya. Di hadapan orang tua, tetap aja kita jadi anak kecil. Nah, itu juga kita sekarang. Jauh kauju, emang kauju. Ya Pep ya, kauju ya. Hah? Kalau saya itu orang manggilnya apa? Bilang apa? Ustaz. Makanya paling banyak panggilan di sini hanya Kak Uju. Kak Uju, ada yang Pak Ustaz, ada yang Pak Haji, ada yang macam-macam panggilan, ada yang Om, ada yang Mama. Jadi panggilannya paling banyak seperti Kak Uju. Dari sini aja di madrasah aja di sini tetap aja, apalagi yang tahu dulunya di bujangan di sini, ya. Dari neneknya sampai cucunya manggilnya kamu. Karena manggil Pak Haji katanya kayak gak enak katanya, kenakan kamu juga. Ya benar, ya. Panggilan yang penting yang dipanggil nengok. Ada pertanyaan ya? Ada tanya jawab aja ya? Tanya jawab aja, barangkali bisa mencairkan suasana. Kalau apa namanya? Kalau selebih kan monoton, ya yang ngomong yang di dalam depan aja. Barangkali ada dari anak-anak yang akan disampaikan. Ya. Baik, untuk para remaja yang ingin bertanya, kami beri waktu 2 menit untuk bertanya. Ustaz, ini ada yang bertanya, bagaimana cara menteladani akhlak Rasulullah untuk di zaman sekarang? Bagaimana cara meneladani akhlak Rasulullah? Kalau kita ingin meneladani akhlak Rasulullah, kita harus tahu dulu siapa yang diteladani itu. Nah, berarti kalau kita ingin meneladani akhlak Rasulullah, pertama kita harus buka Quran, buka hadis, ya. Baru kita tahu nanti bagaimana akhlak Rasulullah kalau bertemu dengan orang tua, bagaimana akhlak Rasulullah kalau ada di rumah, bagaimana akhlak Rasulullah kalau berhadapan dengan istrinya, bagaimana Rasulullah di dalam berniaga, di dalam bergaul dengan masyarakat. Jadi akhlak-akhlak Rasulullah itu kita harus paham. Karena tadi lagu bi Rasulullah itu satu asana. Ada akhlak-akhlak apa suri teladan yang terbaik daripada diri Rasulullah. Kita harus paham dan harus mengaji. Caranya jangan berhenti mengaji, ya. Jangan berhenti menuntut ilmu. Kalau diceritakan akhlak Rasulullah nggak bakalan selesai, ya. Karena akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Sekarang di sini yang tadarus Quran semuanya tadarus Quran ya? Tadarus. Sudah hatam berapa kali? Baru satu kali. Yang ngaji semua ngaji kayaknya. Ada yang ngaji, ada yang ngaji di tangan. Yang ngaji. Yang ngaji di sini di tangan yang suka tadarusan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya berarti mayoritas ngajinya. Alhamdulillah. Kapan lagi? Ya, kapan lagi? Mumpung bulan puasa, bulan Ramadan. Coba berapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita? 11 hari lagi ya. Sekarang kalau nggak salah 19 ya. Siapa yang buat itu? Aku kelewatan katanya nanti. Atau kelewat katanya. Coba. Mumpung
Allah telah menurunkan rahmatnya di bulan ini yang sangat banyak. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak kataballahu alaikum siyama fihi tutawwabul jannah wa tutawwabul jahim tugaru bihi syayatin fihi laylatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah menurunkan keberkahan yang sangat banyak. Allah memberikan fasilitas kepada kita, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Ramadan meninggalkan kita, beberapa hari lagi kita belum apa-apa, Quran belum selesai, amalan-amalan belum kita lakukan. Mumpung Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kita banyak berdoa, ya, harus banyak berdoa. Kenapa? Karena berdoanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Ada 3 golongan orang yang berdoa, doanya tidak ditolak. Salasun lanturan da'watuhum. Ada 3 golongan, 3 orang golongan yang doanya tidak ditolak. Apa itu? As-shaimu hatta yufṭira. Orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Banyak berdoa, seperti bagus tuh kalau sore ada bacaan ratib gitu. Jangan kebanyakan, biasanya kita itu menjelang buka itu nonton di depan TV, ya, jangan. Karena saatnya kita doa kita dikabulkan adalah saatnya kita berbuka berpuasa. Allah akan menyediakan suatu waktu, ya, apabila berdoa seseorang, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa. Kita banyak kebutuhan kan? Banyak kebutuhan. Kamu yang sekarang sedang sekolah, ingin sekolahnya lancar, ingin otaknya cerdas, ingin biayanya lancar, yang sudah selesai sekolahnya ingin kawin kayak adik. Jadi Jadi mau kawin kan? Itu yang di belakang saya juga mau kawin lagi. Iya, memang banyak berdoa. Jadi asyamu, ya, orang yang berpuasa itu hatta yufṭira. Orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Yang kedua apa? Al-imamu adilun. Yang kedua adalah pemimpin yang adil. Dan yang ketiganya adalah orang-orang yang terdolimi. Yang merasa terdolimi berdoa rame-rame. Yang terdolimi siapa ya? Habib Rizik yang terdolimi. Tapi kalau di sini yang kecek di sini, ya, banyak orang yang tidak senang sama Habib Rizik. Kalau saya sih pendukung setia, pendukung setia. Kalau di asrama mah tidak populer. Kita doakan mudah-mudahan segala sesuatu. Saya cuma takut ini aja. Kalau orang zalim, ya, didolimi, orang yang terdolimi ya kasihan lah. Ya,
cuma takut ketika dia berdoa gitu aja. Karena di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf kalau nggak salah, di dalam surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada suatu bencana yang tidak ditimbulkan oleh orang-orang bodoh saja, ya. Kenapa? Orang-orang yang beriman juga akan kena dampaknya dengan musibah Allah itu. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat dosa, banyak. Ya. Ada lagi? Ada Ustaz. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menyempurnakan akhlak di lingkungan sekitar yang dari segi kehidupan sangat tidak teratur? Kalau kita ingin membersihkan suatu lingkungan, tempat alat untuk membersihkan apa? Kalau misalnya kita membersihkan satu ruangan, apa? Sapu. Kalau kita ingin membersihkan tempat orang lain atau tempatnya, pertama adalah kita harus bersih dulu diri sendiri. Sapunya harus bersih. Istilah saya kalau kita ingin berdakwah, ingin merubah suatu tatanan masyarakat, ya, yang lebih luas, pertama kita harus baik dulu di rumah tangga. Kalau kamu ingin merubah orang lain, rubah dulu di sendiri. Nanti kalau kamu misalnya kadang-kadang ceramah kemana-mana, tapi akhlak kita jelek, insya Allah gak pernah didengar. Tapi kalau kita akhlak kita bagus, kita di rumah tangga bagus, bagaimana kita memperlakukan orang tua, bagaimana memperlakukan orang lain di luar kita sudah bagus akhlak kita. Itu kalau cara merubah. Jadi tidak langsung kadang-kadang ada orang yang berbicara berapi-api hebat, tapi akhlaknya kurang bagus. Mohon maaf, barangkali biasanya kalau orang jauh yang tidak tahu perilaku kita barangkali iya. Tapi ketika kita istilahnya tahu mereka kelakuan kita tiap hari, ya, di dalam bersosial dengan masyarakat yang lain kurang baik, akhlaknya kurang baik, saya yakin tidak akan didengar. Kayak ada orang sholat, sementara keluarganya tidak dibangunkan. Orang-orang lain pada sholat, sementara keluarga tidak sholat. Ada yang kritik. Jadi jangan teriak doang, ya. Kita itu tidak akan dianggap itu tadi, ya. Walaupun sehebat ilmunya tinggi, tapi akhlaknya jelek di masyarakat tidak akan dipakai. Walaupun ilmunya tinggi, banyak, ya. Kita menemukan orang-orang yang ilmunya hebat, tapi akhlaknya kurang bagus, tidak didengar di masyarakat. Walaupun hanya di depannya barangkali dia, tapi di belakangnya dia ngomongin, karena akhlaknya tidak dipakai. Makanya ada yang lebih hebat daripada ilmu adalah akhlak. Jadi kalau kita ingin merubah suatu tatanan lingkungan, ya, baik misalnya kita baik dulu, diri kita harus baik dulu, kita nafsu, ya, diri kita sendiri, baru merambah kepada yang lain. Itu memang mungkin agak lambat, tapi tidak apa-apa lambat, yang penting berhasil. Ya. Tidak bisa kayak istilah formasinya reformasi, bukan revolusi. Kalau revolusi kan secara ini mendadak, artinya dengan kekuatan, dengan senjata, kalau reformasi
sedikit demi sedikit ditata. Pertama dari sendiri, kemudian lingkungan, keluarga, kemudian juga tetangga, ya. Jadi harus dimulai dari diri sendiri. Intinya dimulai dari diri sendiri untuk merubah akhlak sosial kemasyarakatan atau di masyarakat. Jadi, untuk yang pertanyaan ketiga, apakah orang yang berilmu tinggi tetapi tidak berakhlak, apakah ilmu itu sia-sia dipelajari selama hidupnya? ada intinya kan? Ada al ilmu pasti ya, pasti walaupun ilmunya setinggi apa, lantas kita mendapatkan ilmu memang sulit, ya mendapatkan ilmu sulit. Tapi apa gunanya? Ilmu tinggi-tinggi tapi tidak diterapkan. Kita mempunyai ilmu, namun di dalam penerapan ilmu itu atau tidak dipakai oleh kita, ya tidak dipakai oleh kita, kayaknya sia-sia. Ya, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Walaupun ilmu tinggi juga pohonnya tinggi, bagus, menjulang, tidak berbuah, tidak menghasilkan. Sementara yang dituju itu adalah hasil, ya, hasil daripada ilmu itu. Harusnya sih idealnya memang demikian. Idealnya memang demikian. Kita semakin ilmu tinggi, akhlaknya semakin banyak. Makanya semakin ilmu tinggi, kayak ilmu padi kan, ya semakin berisi semakin beruntung. Beda dengan padi yang kosong. Kalau padi yang kosong itu biasanya gini. Kalau kita tukang tani, ya tukang tani, kalau di sawah, kalau sedang berbunga, itu padi itu pada gini semuanya. Tapi lama-lama lemah jadi menurun. Semakin isi semakin menurun. Itu juga manusia. Kita semakin tambah ilmu, semakin tambah kemajuan kita, baik terhadap sesama manusia, terhadap alam, ataupun juga pada pencipta kita. Semakin ilmu semakin tambah, semakin kita semakin tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu tidak berarti walaupun ilmunya setinggi langit juga kalau tidak diamalkan, ya kalau tidak diamalkan tidak perlu mendapatkan pohon yang tidak berbuah. Sementara kita itu menanam pohon ingin berbuah, ingin buah-buah, ya. Ya berapa? 5:31 Ustaz, masih 5 menit lagi. 5 menit lagi. Masih. Ngurusin di sana. Ada lagi? Oke Pak. Ya. Misalkan kita itu punya orang tua akhlaknya kurang, pasti kan anaknya nggak jauh dari orang tua. Gimana cara meluruskan? Seandainya orang tua anaknya kurang baik, kalau kamu harusnya nanyanya jangan begitu, anaknya baik gitu. Jangan anaknya itu tidak baik, nggak bisa bantuin orang tua. Jangan istilahnya pohon buah jatuh dari pohon juga begitu. Kalau orang tuanya akhlaknya kurang baik, misalnya anaknya baik akhlaknya gitu, baru itu bisa membetulkan akhlak orang tua dengan akhlak kita. Jangan ada acara dulu kayak zaman kampanye dulu, lebih baik pemimpin kafir yang jujur daripada orang Islam yang korupsi. Itu perbandingan itu kagak adil. Perbandingan itu tidak adil. Kalau yang misalnya pemimpin kafir korupsi dengan muslim korupsi, kayak itu baru akur. Itu mah
dasarnya ngomongnya memang politik ya, untuk mengelabui orang kita, orang muslim ya begitu. Jadi perilaku kita, kalau anaknya kayak orang tuanya ya buat dulu jadi ya. Kalau orang tua anaknya tidak jauh daripada orang tuanya, bagaimana memperbaiki diri kepada orang tuanya? Kecuali orang tuanya misalnya anaknya kurang baik, anaknya baik, nah, bisa diarahkan, ya diarahkan, bisa dididik anaknya. Kecuali kalau misalnya anaknya dididik orang lain, anaknya dididik orang lain, baru dididik orang lain, bagaimana nanti cara berbakti kepada orang tua, cara berakhlak kepada orang tuanya gitu. Kalau yang didik dia suruh suruh menasihati dia yang kena, anaknya juga kurang baik bisa begitu. Paham ya dik? Jadi kalau ingin baik itu tadi ya pertanyaan yang pertama tadi, kalau ingin merubah suatu tantangan itu kita harus jadi pribadi dulu. Lingkungan kita juga harus bersih. Udah? Baik, untuk pada sore hari ini yang tidak lagi untuk bertanya, dan acara selanjutnya yaitu adalah doa penutup yang disampaikan oleh narasumber kita. Baik, kita tutup acara pengajian ini. Mudah-mudahan walaupun yang disampaikan kurang terarah, mungkin tujuannya adalah sama, yaitu ingin membuat bahwa hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan mudah-mudahan puasa bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala terima, dan mudah-mudahan juga kita disampaikan kepada akhir Ramadan sehingga kita mendapatkan apa yang disebut dengan namakan Idul Fitri. Kita suci, bersih daripada apa yang kita harapkan. Ala hadirin wa ala wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa Muhammad sallallahu wa ta'ala bi syafa'ati Rasulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan la yufi'u 'ala al-mujizin. Ya rabbana la taqul wa la tashkuru wa la yufi'u 'ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa tuqaddimu biha min jami'i syai'at wa tarahuna min jami'i darajat wa tuqaddimu bi fadliyatin min jami'i wa qadamna innaka sami'un qaribun mujibud da'wati Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa ja'alna muslimin muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Wa hadana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul rahimin. Rabbana shukran wa barakatuh. Ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa lana sabra Allahumma ya yasir alaina tunasir wa tuyasir. Allahumma la yahtaji ilal bayan wa tafsir. Hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, innaka alimun biha wa basir. Yasir lana wa qurana barik wa rawlan wa rahmatina bima nasana alaina bidin wa bima mubarakatuh. Allahumma la tada'na fi maqamina hadha illa ghafarna wa la haman illa farajta wa ladaina ila qadaita wa la du'an illa istajabta wa la maradan illa syafaita wa la hajatan min hawlin illa qadaitaha wa yasartaha wa yasarru umurana wa aslah sururana wa nawir qulubana wa la i'ala syarrana bis salati a'malina wa
اللهم اهدنا مسلمين وأمنا مسلمين وأجعلنا بصالح ورحمة ورحمة اللهم انصرنا بين الناصرين وافتح لنا بين الفقرين والفاتحين واغفر لنا بين الفقرين والمغفرين وارحمنا بين الفقرين والمغفرين وارزقنا بين الفقرين والراشدين واهدنا وإلى ظلمنا أنفسنا إلى التذكير والتأكد لنا كنا من الغافلين ربنا تقبل منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Ustaz Haji Dodo Yohana. Semoga apa yang disampaikan pada narasumber kita sore hari ini bisa kita lakukan sehari-hari dan bermanfaat untuk kita diri sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku MC mengundurkan diri apabila ada kata-kata kesalahan pada sore hari ini. Mohon dibuka pintu selebar-lebarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.